Ashar. Pada kesempatan kali kedua ini kita akan memasuki pembahasan tentang filsafat transformatif, khususnya yang berkaitan dengan dua pertanyaan utama yang menurut saya sedapat mungkin bisa ditemukan penjelasannya di dalam kuliah-kuliah filsafat. Dua pertanyaan itu antara lain adalah: satu, filsafat pada dasarnya ditujukan untuk siapa dan penggunaannya untuk apa? Kedua pertanyaan ini menurut saya adalah sesuatu yang mesti kita jabarkan terlebih dahulu agar para pemerhati filsafat atau para pembelajar filsafat awal bisa memahami kegunaannya atau fungsi dari ilmu filsafat, agar kemudian stigma-stigma di seputar ilmu filsafat itu kita bisa jawab secara semestinya. Dua pertanyaan itu pada dasarnya akan saya jelaskan seperti yang tertera pada tabel di belakang pemirsa sekalian. Tabel di belakang ini menjelaskan tentang filsafat untuk masyarakat. Filsafat untuk masyarakat. Di situ akan tertera dua hal yang menjelaskan tentang: satu, untuk siapa ilmu filsafat itu dan digunakan untuk apa. Pada tabel di atas akan kita lihat pada sisi atas dua istilah atau dua konsep: academic audience dan extra academic audience. Jadi filsafat pada dasarnya ditujukan untuk para pemerhati filsafat yang pada dasarnya digolongkan sebagai akademisi, ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang kedua adalah extra academic audience, yaitu pada dasarnya filsafat ditujukan untuk di luar daripada orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu filsafat. Jadi ada dua: academic audience yang berkaitan dengan penggunaan filsafat untuk orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu itu, dan kemudian yang kedua extra academic audience yang berkaitan dengan penggunaan filsafat untuk di luar daripada orang-orang yang memang berkecimpung dalam ilmu filsafat. Di bagian sebelah kiri kita temukan ada dua istilah konsep, yaitu instrumental knowledge dan reflexive knowledge. Jadi pada academic audience kita bisa lacak penjelasannya berdasarkan instrumental knowledge, pengetahuan instrumentalis, dan kedua pengetahuan refleksif. Nah, bila Anda melihat, maka akan digolongkan 4 tipologi yang menjawab dua pertanyaan tadi, ya. Ini pertanyaan tentang filsafat ditujukan untuk apa, untuk siapa, dan digunakan untuk apa. Teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya hormati, kita akan masuk dulu kepada pembahasan yang bersifat yang kita golongkan ke dalam academic audience. Dalam academic audience, maka kita akan bagi dua penjelasan itu, yaitu academic audience yang bersifat instrumentalis dan academic audience yang bersifat refleksif. Di situ ada dua: satu berkaitan dengan aspek profesionalitas atau profesionalisme, dan yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kritis. Bagaimana penjelasannya? Jadi untuk academic audience, maka para filsuf itu bisa digolongkan menjadi dua, atau tujuannya bisa kita pecah menjadi dua, yaitu yang bersifat profesional dan yang bersifat kritis. Para pemirsa sekalian, yang bersifat profesional dimaknakan sebagai bahwa untuk academic audience, bagi para
pembelajar filsafat itu sendiri, apakah dia belajar filsafat secara akademis di kampus-kampus, itu bisa kita golongkan juga sebagai academic audience sebenarnya, lebih tepatnya di situ. Tapi mungkin juga bisa kita lebarkan maknanya kepada orang-orang yang memiliki concern terhadap filsafat meskipun dia bukan mahasiswa filsafat. Nah, tujuan daripada profesionalisme filsafat itu academic audience dan instrumentalist knowledge itu mereka ditujukan untuk penguatan, sebenarnya peningkatan kompetensi dalam ilmu filsafat. Jadi pada level profesionalisme, para pembelajar filsafat itu harus meningkatkan kemampuannya untuk menguasai konsep-konsep, teori-teori, gagasan-gagasan yang berkenaan dengan ilmu filsafat. Misalnya, seorang pembelajar filsafat itu harus mampu memahami dengan baik, misalnya sejarah filsafat, memahami dengan baik tema-tema filsafat. Misalnya, ketika ada seseorang yang kemudian mempertanyakan kepada dia apa yang dimaksud dengan eksistensi, mereka mampu menjawabnya dengan sangat baik. Itu pada level profesionalisme. Kalau misalnya mereka bisa menjabarkan dengan baik perbedaan antara eksistensialisme dan fenomenologi. Kalau dalam filsafat Islam, mereka mampu menjelaskan tentang perbedaan antara mazhab peripatetisme, iluminasionisme, hikmah muta'aliyah, dan irfan misalnya. Mereka memiliki kemampuan pada dasarnya penguasaan kompetensi ilmu-ilmu filsafat. Di situ level profesionalisme. Jadi tujuannya diarahkan untuk pada dasarnya penguatan, peningkatan kompetensi dan pengetahuan ilmu filsafat. Jadi penguasaan konsep-konsep, penguasaan teori-teori, penguasaan mazhab-mazhab, penguasaan sejarah filsafat dan sebagainya. Itu pada level profesionalisme untuk tujuan instrumental knowledge. Nah, tapi ada juga kemudian level berikutnya, yaitu level academic audience yang pada dasarnya ditujukan untuk reflexive knowledge. Apa itu? Yakni filsafat berciri kritis. Pada titik ini, pada dasarnya seorang filsuf memiliki kemampuan, bukan hanya kemampuan mendeskripsikan masalah-masalah filsafat yang jelimet, menjelaskan secara lugas berbagai macam varian ilmu filsafat, mazhab, kemudian tema, aliran dan sebagainya, sejarah dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya filsuf itu juga, jika berwawasan kritis, juga merupakan seorang aktivis. Jadi dia tidak hanya menggambarkan fakta apa adanya misalnya, tapi juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap sebagai upaya pembodohan pemikiran dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak hanya duduk diam di perpustakaan, di meja-meja kerja mereka, tapi mereka turun ke lapangan. Bila teman-teman mengikuti kuliah yang pertama, di situ saya menjabarkan tentang jenis-jenis para filsuf. Nah, salah satunya yang kemudian kita bisa cirikan dengan filsuf yang berciri kritis, yang reflexive knowledge itu, yang untuk academic audience, adalah para filsuf Gadfly. Para filsuf yang pada dasarnya adalah filsuf-filsuf yang turun ke lapangan, filsuf-filsuf yang kemudian bersama-sama masyarakat untuk menentang kezaliman. Salah satu contoh misalnya di Barat kita mengenal Bertrand Russell, kemudian beberapa filsuf yang kemudian ketika Perang Dingin itu masih bergejolak, mereka kemudian mendemo, istilahnya mendemo senjata nuklir. Turun ke lapangan, mereka berteriak tentang beberapa persoalan-persoalan dunia yang menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan umat manusia. Para filsuf turun ke lapangan. Mereka inilah yang kemudian disebut para filsuf Gadfly, atau dalam
Dalam tabel itu kita bisa katakan mereka itu adalah filsuf yang berciri kritis. Jadi mereka tidak hanya jago atau ahli dalam pengetahuan ilmu filsafat, tetapi juga mereka mampu untuk mempraktekkan ilmu filsafat mereka yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan kita. Baiklah, berikutnya kita akan melangkah pada tipologi yang kedua, yaitu extra academic audience. Jadi filsafat pada dasarnya ditujukan untuk mereka-mereka yang memang tidak berkecimpung di dalam ilmu filsafat, ya. Jadi mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang mungkin tidak begitu ahli ilmu filsafat. Jadi mereka ditujukan untuk itu. Untuk siapa? Jadi pertanyaan filsafat untuk siapa? Ada untuk intern ilmu filsafat, academic audience itu. Dan yang kedua adalah mereka yang extra academic audience. Nah, pada tipologi extra academic audience ini kita bisa juga bagi menjadi dua, yaitu instrumental knowledge dan kemudian reflexive knowledge. Nah, pada instrumental knowledge, filsafat itu ditujukan pada dasarnya untuk bagaimana seorang ilmu filsafat itu mampu membreakdown hal-hal yang pada level yang tingkatnya sangat abstrak, ya, kemudian dikonkretisasi dan selanjutnya dijadikan bahan atau data dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Jadi di sini kemudian teori-teori filsafat harus sedapat mungkin itu bersifat realistis, kemudian fungsional. Oleh karena dua hal tersebut, maka filsafat perlu kemudian merumuskan hal-hal yang bersifat abstrak tadi. Misalnya salah satu contoh, kalau kita ingin kasih contoh, misalnya teori gradasi wujud itu bagaimana kemudian bisa di breakdown, ya, dikonkretisasi dalam fenomena-fenomena tertentu, dan kemudian itu dijadikan data untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang memberikan kebaikan bagi masyarakat. Pada titik ini, pada level ini pada dasarnya di Barat itu telah dikembangkan, bahkan sudah berjalan pada dasarnya. Beberapa perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu justru menunjuk para konsultannya itu adalah salah satunya adalah para filsuf, karena para filsuf itu memiliki kemampuan untuk berpikir sintesis, untuk mengenali secara tepat dan mendalam hakikat, ya, atau esensi sebuah permasalahan. Itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki para filsuf. Jadi bukan hanya mengetahui esensi sesuatu dalam pengertian misalnya manusia adalah hewan yang berpikir, bukan itu saja, tapi mengenali permasalahan. Misalnya filsafat itu sedapat mungkin mampu mengenali hakikat atau esensi persoalan kenapa penjualan di sebuah perusahaan itu menurun. Nah, kemampuan filsafat itu bisa berpikir keras itu, menemukan sumber masalah, dan kemudian merancang sebuah model atau apapun yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang telah membelit sesuatu atau perusahaan misalnya, atau negara atau apapun. Nah, disinilah fungsi filsafat sebagai policy. Ini sesuatu yang memang membutuhkan kerja keras, karena banyak filsuf yang memiliki kemampuan berpikir sangat abstrak, berpikir sangat luar biasa, tetapi pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membreakdown konsep-konsep yang abstrak, proposisi-proposisi yang jelimet itu ke dalam bahasa yang lebih konkret, apalagi kemudian itu bisa menjadi data dan digunakan untuk pembuatan kebijakan misalnya, atau pembuatan keputusan, atau pembuatan model penyelesaian masalah. Ini membutuhkan kerja yang sangat keras. Para filsuf itu, kata Karl Marx, tidak
tidak tidak ideal untuk hanya berada di menara gading konsep-konsep abstrak tanpa bisa kemudian menyentuh akar-akar masalah di bawah. Jadi filsafat ditujukan pada dasarnya untuk bahan ya. Jadi para filsuf itu harus memiliki kemampuan itu yang kemudian dijadikan bahan oleh para pemegang kebijakan, atau apakah dia bersifat institusional pemerintahan ataukah perusahaan misalnya, untuk membangun sebuah perencanaan atau model penyelesaian masalah. Tapi salah satu sumbernya adalah ilmu filsafat. Yang berikutnya yang terakhir adalah penggunaan ilmu filsafat untuk extra academic audience, untuk di luar orang-orang yang berkecimpung di ilmu filsafat, tapi berciri refleksif, yaitu publik. Nah, pada titik ini, pada dasarnya ditujukan atau uraiannya adalah bahwa filsafat atau teori filsafat atau apapun isi dalam ilmu filsafat itu dicarikan korelasinya, dicarikan kesimetriannya dengan ilmu-ilmu lain. Jadi agar supaya terjadi interkoneksitas antara ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu filsafat bisa menjadi sumber bagi ilmu lain, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, pada titik ini, pada dasarnya ilmu filsafat pada level publik, ilmu filsafat ditujukan untuk menjalin relasi, menjalin interkoneksitas dengan ilmu-ilmu lain. Misalnya ya, kalau Anda punya temuan dalam penelitian ilmu filsafat, maka apakah temuan itu memberikan kontribusi bagi ilmu lain atau tidak? Misalnya ya, memberikan kontribusi bagi ilmu lain atau tidak. Misalnya, apakah teori-teori fenomenologi itu masih memiliki peran penting dalam ilmu antropologi misalnya? Apakah dia bisa memberikan semacam kontribusi bagi ilmu lain? Di sini terjadilah apa yang saya sebut integrasi antara ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Ini membutuhkan sebuah kemampuan pengetahuan yang sangat mendalam untuk mengenali ya, memahami dengan baik ilmu-ilmu lain itu, dan apa kontribusi ilmu filsafat terhadap ilmu-ilmu lain itu. Jadi pada level extra academic audience akan kita temukan relevansi filsafat pada level kebijakan publik ya, dan relevansi filsafat pada penguatan integrasi filsafat dengan ilmu lain. Ambil contoh misalnya teori tesa antitesa yang telah diungkapkan oleh Hegel misalnya. Bagaimana itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang bisa menjadi sumber inspirasi atau bisa menjadi penjelas bagi teori-teori misalnya perdagangan atau hubungan internasional. Nah, pada titik ini, pada dasarnya sebenarnya contohnya sudah sangat banyak. Relasi antara ilmu filsafat dengan ilmu lain sebenarnya sudah bertumbuh sekian lama. Kita sama-sama ketahui bahwa meskipun Karl Marx dijuluki sebagai seorang ekonom, tapi juga Karl Marx pada dasarnya berhasil melakukan upaya filosofis dalam mengstrukturisasi, mengintegrasikan semua teori-teori dia, ideologi yang dia kembangkan, dan itu bisa kemudian memiliki relevansi misalnya di ilmu ekonomi, memiliki relevansi di ilmu sosial, misalnya sosiologi, teori konflik, dan sebagainya, memiliki relevansi dengan ilmu misalnya antropologi, komunikasi, dan sebagainya. Sekarang telah dikembangkan ilmu komunikasi berciri kritis misalnya. Nah, inilah paparan kuliah kedua kita tentang bagaimana kemudian filsafat mampu memberikan ya semacam kontribusi yang begitu berarti bukan hanya pada level academic audience internal para filsuf saja, tetapi juga bisa menjangkau keluar jadi extra academic audience. Jadi tidak hanya memuaskan para pencinta filsafat, memuaskan para pembelajar filsafat, apalagi di level universitas di fakultas filsafat,
tetapi juga bisa memuaskan siapa saja yang kemudian kita masukkan dia ke dalam extra academic audience. Apakah dia pemerintah, apakah dia masyarakat, apakah dia NGO, organisasi civil society dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah filsafat kemudian bisa menjalin sebuah relasi yang sangat kuat antara filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Meskipun itu sudah dirintis, tapi diperlukan aksentuasi yang lebih mendalam, aksentuasi yang lebih kuat, kokoh, maka kemudian para pembelajar filsafat atau ilmu filsafat itu sendiri tidak dianggap sebagai ilmu yang mengawang-awang, yang tidak memiliki relevansi, tidak ada gunanya, dan sebagainya. Demikianlah para pemirsa sekalian, kuliah singkat kita pada pertemuan kedua kita, pembahasan tentang filsafat transformatif. Semoga pembahasan ini memiliki kegunaan bagi menambah pengetahuan para pemirsa sekalian tentang fungsi ilmu filsafat, digunakan untuk siapa, dan penggunanya untuk apa. Jadi saya simpulkan bahwa filsafat ditujukan untuk siapa itu ada dua, academic audience dan extra academic audience. Dan yang kedua, penggunaan filsafat untuk apa ada dua juga, yang bersifat instrumentalis, instrumental knowledge, dan kedua adalah reflexive knowledge. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.